Pakar Kesehatan Indonesia masih terus berupaya untuk menciptakan dan menemukan vaksin dan juga obat penyembuhan COVID-19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pun juga turut meneliti daun ketepeng dan daun benalu sebagai obat herbal alternatif penyembuhan COVID-19. Lantas, sudah sejauh mana penelitiannya? Saat ini, Gatra TV telah terhubung dengan Dr. Marisa Angelina selaku peneliti LIPI. Bersama saya Riana Astuti, inilah special interview Gatra TV. Selamat siang, Dr. Marisa Angelina, selaku peneliti LIPI. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Mbak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, ini berbicara mengenai penelitian LIPI yang mengangkat obat herbal ini sebagai obat COVID-19. Ini penelitiannya sudah sampai sejauh mana, Bu? Baik, Mbak. Saya mau cerita sedikit ya. Sejak pandemi COVID dinyatakan oleh WHO dan Indonesia juga saat itu melakukan tindakan yang sama, yaitu beberapa pekerja di seluruh WFH, kita peneliti di LIPI diminta untuk dapat mencari hal yang dapat mengatasi pandemi COVID ini. Karena saya adalah peneliti bidang farmasi di Pusat Penelitian Kimia LIPI, kami mencoba mencari antiviral terhadap COVID yang berbasis bahan alam yaitu herbal. Nah, adapun yang telah kami lakukan, kami melakukan penelitian persiapannya itu dari herbal, daun ketepeng dan daun benalu. Kenapa kami menggunakan daun ketepeng dan daun benalu ini? Karena dari studi literatur yang kami lakukan di awal, bahwa daun ketepeng dan benalu ini mempunyai bahan aktif yang dapat menghambat pertumbuhan virus COVID. Sampai saat ini kami sudah melakukan penelitian persiapan bahan, kemudian kami sudah melakukan isolasi senyawa aktifnya, dan kami juga sudah melakukan standarisasi serta sudah melakukan formulasi bentuk sediaan. Itu ya, Mbak. Berarti tahapannya ini masih lama atau bagaimana, Bu, untuk bisa obat herbal ini bisa langsung jadi gitu? Ini kita kan berbicara riset ya, Mbak. Jadi memang ini riset awal yang kita lakukan tanpa kita pernah mengujikan dimanapun. Bahan daun benalu dan daun ketepeng ini, maksudnya tanpa pernah mengujikan di virus SARS-CoV penyebab COVID. Dalam riset kita melakukan pengujian in silico. Pengujian in silico ini adalah melakukan secara komputasi bioinformatika, kita melihat apakah bahan aktif di dalam daun ketepeng dan daun benalu ini dapat menghambat pertumbuhan virus melalui reaksi dia dengan protein si virus SARS-CoV penyebab COVID. Dari hasil pengujian in silico ini, kami mendapatkan hasil bahwa senyawa-senyawa yang terdapat di dalam daun ketepeng dan daun benalu ini dapat menghambat pertumbuhan virus SARS-CoV penyebab COVID. Nah, selanjutnya harusnya penelitiannya itu melakukan uji preklinis, yaitu pada binatang, kemudian baru kita melakukan uji klinis pada manusia. Namun sampai saat ini, terutama di Indonesia, kita masih terhambat dalam pelaksanaan uji preklinis ke hewan karena kultur virusnya itu belum ada. Sudah ada, tapi belum digunakan untuk penelitian antiviral. Sekarang peneliti lain, terutama lembaga-lembaga lain yang memegang virus itu lebih fokus di sistem deteksi, seperti kita tahu Litbangkes, Eijkman, mereka kan ditugaskan untuk mendeteksi menggunakan PCR. Jadi penelitian di preklinis ini terus terang mengalami hambatan. Namun kami sudah melakukan uji keamanan daun ketepeng dan daun benalu ini pada hewan. Secara keamanan dia termasuk ke dalam bahan yang practically non-toxic, dan itu dinyatakan bahwa bahan ini aman. Kami berharap, karena uji preklinis ini masih ada hambatan terutama di Indonesia, kami berharap kami dapat mencobakan langsung ke pasien penderita COVID untuk mengetahui bahwa apakah memang daun ketepeng dan daun benalu ini efektif menghambat pertumbuhan virus COVID di manusia.
Oke. atau di pasien yang sakit. Berarti ada rencana untuk uji klinis langsung ke pasien ya, Bu ya? Ya, kami terus terang lembaga LIPI di bawah Kemenristekdin memang mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI di bawah Kemenristekdin dapat diaplikasikan langsung ke pasien penderita COVID. Saat ini memang sedang dilakukan upaya ke arah situ, tapi ya semua kan ada prosesnya karena ini kan menyangkut pasien yang sakit ya, jadi kita sedang menyusun dokumennya, sedang membicarakan dengan tim-tim terkait untuk pelaksanaan uji klinis daun ketepeng dan daun benalu ini. Oke, kami mendapat kabar bahwa daun ketepeng dan juga daun benalu ini yang tengah diteliti oleh LIPI ini bisa menjadi alternatif sebagai obat antiviral COVID-19. Maksud di sini obat antiviral itu apa ya, Bu ya? Ya, jadi kalau kita bicara obat antiviral, berarti obat yang dapat menghambat replikasi. Replikasi itu pertumbuhan virus. Di sini karena kita berbicara virusnya COVID, berarti kita menyebutnya antiviral COVID. Kita berharap obat ini mekanismenya dapat menghambat pertumbuhan virus, spesifik menghambat pertumbuhan virus COVID, sehingga pasien yang terinfeksi tidak jadi sakit. Saya mau jelaskan sedikit ya Mbak, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kalau kita terinfeksi virus itu, karena kita mempunyai reseptor di tubuh kita, virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, virus itu untuk dapat dia menginfeksi kita, manusia, dia harus memperbanyak diri dulu Mbak. Jadi kalau dia jumlahnya sedikit, bisa jadi kita terinfeksi tapi kita nggak sakit. Dan lama-lama kita dengan mekanisme imunitas tubuh kita akan sembuh. Tapi kalau dia melekat dengan reseptor tubuh kita, dia memperbanyak, semakin banyak, nah itu akan dapat menginfeksi sehingga manifestasinya kita sakit. Nah, kita berharap obat kita ini diberikan kepada pasien yang sakit, dia dapat menghambat pertumbuhan virus, yang akhirnya yang pasien sakit ini virusnya dapat dieliminir dan akhirnya dia bisa dinyatakan sembuh. Nah, itu yang dapat secara singkat saya menjelaskan apa itu antivirus, dan terutama antivirus COVID, berarti kita bicara tentang virus SARS-CoV penyebab penyakit COVID. Berarti potensinya apakah ada potensi lain misalkan saat pasien terkena corona atau COVID-19 ini obat antiviral dari herbal ini juga bisa menghambat menjalarnya virus ke berbagai organ tubuh lainnya, misalkan seperti ginjal atau jantung gitu, bisa tidak? Ya, jadi gini, kalau virus penyebab COVID ini sendiri, SARS-CoV-2 ini, dia memang mempunyai reseptor di beberapa organ. Jadi di paru-paru dia ada reseptornya, di ginjal ada, di jantung ada, di usus ada. Jadi ketika pasien terinfeksi virus COVID ini, penyebab SARS-CoV penyebab COVID ini, maka otomatis ada keluhan di beberapa organ yang saya sebutkan tadi, karena dia ada reseptornya di situ. Jadi kalau kita memberikan obat, berarti kita berharap obat ini juga mengenai virus yang terdapat di reseptor tersebut, sehingga orang yang ada gejala di, misalnya dia, kan kita tahu bahwa pasien COVID ini terutama reseptornya ada di paru-paru. Nah, kita berharap obat ini akan menembak langsung virus yang ada di paru-paru, sehingga fungsi parunya akan kembali menjadi baik ketika virusnya sudah dapat dieliminir oleh obat ini. Kemudian untuk standarisasi dari obat herbal ini seperti apa, Bu? Ya, pengembangan obat herbal sudah ada standarnya dari Badan POM, jadi kita mengikuti panduan yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi standarisasinya itu ada penetapan parameter spesifik, parameter non spesifik. Hal itu kita sudah lakukan, baik itu dari bahan baku, standarisasi bahan baku, serta standarisasi ekstrak. Karena yang diminta Badan POM, kalau herbal itu yang diminta adalah standarisasi bahan baku dan standarisasi ekstrak. Kita sudah lakukan itu di laboratorium kita. Dalam penelitian sejauh ini, apakah terdapat kendala yang ditemui? Oh, ya Mbak. Tentu saya sudah juga sebutkan tadi bahwa sebenarnya alur penelitian itu, alur pengembangan
obat, terutama di sini kita ngomong berbicara tentang obat herbal, ada bahan, kemudian kita melakukan uji dia secara in vitro. In vitro itu di laboratorium, tidak menggunakan hewan, kemudian dilanjutkan dengan uji preklinik menggunakan hewan coba, lalu dilanjutkan ke uji klinik manusia. Jadi sebelum uji klinik itu kita harus ada dulu pengujian preklinik, yaitu di hewan. Nah, hal itu yang sampai saat ini kita di Indonesia belum dapat melakukannya karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih terbatas dalam kultur virusnya, sehingga kita belum bisa menginfeksikan ke hewan model. Namun kami dari LIPI untuk mengatasi hal ini juga mempunyai kerjasama dengan Kyoto University. Kami memang sebelumnya sudah ada peneliti kami yang mempunyai kerjasama dengan Kyoto University, jadi kami juga bekerjasama dalam melakukan pengujian ini. Tapi sampai saat ini hasilnya belum ada, jadi saya belum bisa melaporkan hasil pengujian prekliniknya. Tapi kami berharap ada kebijakan dari pemerintah bersama-sama untuk dapat dilakukan pengujian langsung ke pasien penderita COVID, yaitu uji klinis tadi yang saya sebutkan. Tapi untuk tanaman ketepeng dan juga benalu di Indonesia banyak kan ya, Bu ya? Banyak banget. Maksudnya dia juga bukan, kalau yang ketepeng ini bukan pohon tinggi, jadi untuk perbanyakannya juga cepat. Dan sebenarnya ketepeng ini sendiri sudah termasuk dalam list tanaman di Formularium Obat Tradisional Indonesia. Itu dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi secara tradisional memang sudah digunakan juga, namun bukan sebagai antiviral, tapi dia sebagai anti parasit untuk cacing dan juga obat gatal. Bisa ditunjukkan Ibu contoh daun ketepeng ataupun daun benalunya, apakah ada? Oke, sebentar ya. Ini kalau yang ketepeng, dia ada bunganya, tapi kita menggunakannya daunnya ya. Hanya daunnya saja ya? Ya, bunganya tidak kita gunakan, yang digunakan daunnya. Terus kita juga kalau mengambil bahan ini, kita kan punya lembaga identifikasi yang Pusat Penelitian Biologi LIPI ya. Jadi kita memastikan dulu bahwa ini memang daun ketepeng. Terus kalau yang benalu ini benalu ini adalah tanaman yang ada di dalam tanaman. Jadi dia ada di pohon lobi-lobi, ada pohon mangga, tapi kita spesifik ini namanya spesiesnya Dendrofto. Jadi daun benalu ini yang kita gunakan dalam penelitian ini. Apakah penelitian obat herbal ini pihak Menkes dan juga Presiden mengetahui? Jadi kita kan lembaga penelitian di bawah Kemenristek-Brin. Jadi hasil penelitian kita ini sudah kita sampaikan kepada pimpinan LIPI, kemudian pimpinan LIPI juga sudah mengkoordinasikan dengan Kemenristek-Brin. Untuk tahapan, karena kami peneliti, kami melaporkan ke pimpinan kami di kantor, kemudian kantor kami yang melaporkan ke pimpinan di atas. Nah, saya mendapatkan info ini sedang dalam pembicaraan untuk diupayakan agar dapat segera dilakukan uji klinis. Tapi untuk jadwalnya, untuk kapan tepatnya saya belum bisa menginfokan sekarang karena memang secara detail belum ada jadwal fixnya kapan. Kemudian nantinya bila memang obat herbal ini bisa dijadikan obat alternatif dalam pengobatan COVID-19, bentuknya nanti akan seperti apa, Bu? Apakah nanti tablet, cair, ataupun serbuk? Kami akan memberikan secara oral, jadi obat ini memang akan diminum. Kami sudah membuat prototipenya. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, daun tadi kan kita keringkan, nanti kita akan menghancurkan seperti ini, lalu kita akan melakukan namanya proses ekstraksi, sehingga diperoleh ekstraknya. Nah, lalu kita formulasikan dalam bentuk tablet. Jadi saya sudah mencoba memformulasikan, jadi yang ini adalah tablet ekstrak daun benalu, yang ini tablet ekstrak daun ketepeng. Namun dalam pengujian klinis, kita harus bekerja sama dengan industri, perusahaan obat. Nah, kebetulan saat ini kita sedang penjajakan dengan 2 industri, tapi kita belum bisa sebutkan nama industrinya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Nanti kalau memang sudah deal, sudah
jelas mau diuji klinis kapan, saya akan kasih info ke Mbak. Oke, terakhir Bu, ini nantinya bila sudah sudah matang, proses pembuatannya sudah jadi, kemudian sudah dipasarkan. Ini masyarakat ini untuk mendapatkan obat ini nantinya bagaimana? Apakah hanya ada di rumah sakit rujukan ataukah nantinya dipasarkan di seluruh apotek? Iya. Pada tahap awal, tentu pada tahap uji klinis ini hanya ada di site atau di rumah sakit tempat uji klinis dilakukan. Jadi sebelum hasilnya ada, kita tidak bisa melakukan pemasaran karena memang kita harus menunggu dulu hasil uji klinisnya. Namun jika nanti hasil uji klinisnya baik, tentu nanti akan diproduksi secara massal dan itu tentu sudah bekerjasama dengan industri obat. Mengenai nanti apakah itu dijual secara bebas, tapi menurut saya itu nggak secara bebas ya, itu mesti dijual dengan resep dokter. Nah, otomatis ada di tempat-tempat seperti apotek dan sebagainya. Tapi sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan karena kita memang masih dalam tahap pengujian, kita masih menunggu uji klinis. Kalau hasilnya memuaskan, baru nanti bisa dipasarkan atau diproduksi dalam jumlah besar. Oke, Ibu Marisa, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk berbincang di special interview Gatra TV. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Sukses ya. Sehat Sehat-sehat selalu. semuanya. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Meskipun masih menunggu uji klinis, kita semua berharap bahwa daun ketepeng dan juga daun benalu bisa menjadi obat herbal alternatif bagi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan special interview Gatra TV. Saya Riana Astuti dan sampai jumpa.